Jadi makanan dimasukkan ke mulut lalu dikunyah dengan gigi dan dibantu oleh lidah. Lalu makanan akan dicampur dengan ludah. Setelah dicampur dengan ludah, makanan akan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan adanya gerakan peristaltik, gerakan remas-meremas makanan dan mendorong ke lambung. Di lambung, makanan akan dipotong kecil-kecil dan dikasih enzim dari hati, kandung empedu, dan pankreas. Setelah makanan halus, makanan akan melalui usus halus. Disinilah makanan akan diserap oleh tubuh kita. Sedangkan sisanya akan melalui usus besar dan dikeluarkan oleh anus. Begitulah sistem pencernaan makanan pada manusia. Ini salah satu nikmat dari Allah. Jangan lupa bersyukur dengan cara makan makanan yang halal dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia. Kita awali dengan pencernaan. Apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses melematkan makanan yang semula kasar menjadi halus. Makanan proses pencernaan itu dimulai dari mulut. Makanan dihancurkan. Setelah di mulut, melewati kerongkongan. Di kerongkongan, makanan hanya disalurkan ke lambung. Lambung memiliki tiga fungsi. Yang satu, menyimpan makanan. Yang kedua, mencampurkan makanan dengan enzim. Yang ketiga, melewati lambung dan diberikan kepada usus halus. Di usus halus, semua dari makanan, protein, karbohidrat, dan lain-lain diserap dan diberikan enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Setelah melewati usus halus, makanan-makanan diserap airnya oleh usus besar. Setelah usus besar, mereka melewati dan keluar lewat halus. Begitulah organ pencernaan pada manusia. Jadi dari awal melewati mulut untuk mengunyah makanan hingga halus. Lalu dibawa melewati kerongkongan dan ke lambung. Di lambung disimpan selama 2-4 jam. Habis itu disalurkan lagi melewati usus halus. Di usus halus diserap proteinnya, karbohidratnya, vitaminnya, dan lain-lain. Penyerapan dibantu oleh pankreas dan hati. Hati ada empedu, sedangkan pankreas enzim. Zat-zat yang masih tersisa dibawa ke usus besar. Di usus besar, semua air diserap dan dibuang ke anus. Oke, sangat mudah kan? Kalau begitu, kita coba sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah organ pencernaan pada manusia. Pertama-tama, makanan masuk ke dalam mulut dan dihaluskan oleh gigi dibantu dengan enzim ludah. Lalu didorong ke kerongkongan. Dari kerongkongan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung itu untuk digiling sampai halus. Dari lambung masuk ke usus halus.
di usus halus, diambil sari-sari yang tidak terpakai, dibuang ke usus besar dan keluar ke anus. Keluar dari anus. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut. Mulut berfungsi. Mulut adalah pintu bagi makanan dan minuman manusia yang kita konsumsikanlah. Lebih jelasnya, mulut berfungsi untuk merasakan makanan dan mengunyah-ngunyah makanan. Setelah melewati mulut, makanan akan ditelan melewati kerongkongan dan masuk ke lambung. Lambung berfungsi dapat menghasilkan asam klorida yang dapat membasmi mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita konsumsi. Setelah melewati lambung, makanan tersebut akan masuk ke usus halus. Usus halus berfungsi untuk memudahkan penyerapan pada makanan yang kita konsumsi. Setelah melewati usus halus, masuklah ke usus besar. Usus besar adalah tempat penyimpanan makanan yang nantinya akan dibusukkan sehingga menjadi kotoran. Lalu kita masuk ke anus. Anus adalah berfungsi untuk mengeluarkan semua kotoran yang ada di usus besar. Nah, itulah penjelasan dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, saya akan menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh. Proses pencernaan tubuh adalah proses menghancurkan makanan menjadi zat-zat yang dapat diserap oleh tubuh. Terdapat dua macam proses pencernaan, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik terdapat di dalam mulut dan dibantu lidah. Dalam kerongkongan, ini kerongkongan akan mendorong makanan menuju ke lambung. Itu disebut gerakan peristaltik. Di dalam lambung akan dicerna secara kimiawi dan dibantu oleh bantuan enzim pepsin dan renin. Dan di lambung terdapat asam klorida yang dihasilkan dari dinding lambung. Kelanjutan dari lambung yaitu adalah usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Dalam usus 12 jari terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dari getah empedu dan getah pankreas, dan terdapat enzim amilase, tripsin, dan lipase. Lalu lanjutannya akan ke usus kosong sebelum diserap oleh usus penyerapan. Di usus penyerapan terdapat jonjas-jonjas yang di dalamnya ada saluran darah dan akan diserap dan menuju ke seluruh tubuh. Lanjutan dari usus halus adalah usus besar. Di dalam usus besar akan dicerna oleh bakteri E. coli dan akan menuju ke anus. Di anus akan dipecahkan sisa-sisa makanan yang masih kasar, dan cairan yang berguna akan disaring kembali ke ginjal, sedangkan cairan yang tidak berguna akan dibuang seperti air seni. Jadi lihat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau jelasin proses pencernaan manusia. Pertama, makanan akan masuk melalui rongga mulut dan dibantu oleh lidah, lalu ditelan ke kerongkongan.
Di kerongkongan terjadi proses menemas, dan mendorong menuju lambung. Di lambung terjadi proses pencernaan kimiawi dan mekanik. Kimiawi dengan enzim dan asam, sementara mekanik dengan dinding lambung. Lanjut ke usus halus. Di usus halus terdapat 3 bagian: usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di usus 12 jari ada enzim yang berasal dari pankreas dan empedu, lalu menuju usus kosong dan usus penyerapan. Di usus penyerapan, makanan akan menuju tonjolan-tonjolan dan sari-sari makanan akan diserap lalu disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Makanan akan menuju usus besar yang dimana sisa sari-sari makanan akan diserap dan menuju anus.